Assalamualaikum Sobat Trip, ketemu lagi bareng kami Elfaza Trip. Kali ini kita akan eksplor tempat-tempat wisata favorit di kawasan Dieng yang terkenal dengan sebutan negeri di atas awan. Di sini kita bisa menikmati indahnya sunrise di Bukit Sikunir, menjelajah Kawah Sikidang serta kawasan Candi Arjuna, nonton bareng di Teater Dieng Platau, menikmati cantiknya Telaga Warna dari atas Bukit Batu Ratapan Angin, kulineran di tempat yang sangat recommended di sana, juga menginap di hotel heritage yang penuh sejarah hingga misteri bekas peluru yang menempel di keramik lantai restoran. Wah, bakalan seru nih trip kita kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya terus semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Perjalanan kali ini agak berbeda ya, karena kita akan ngetrip bareng pakai bis besar seperti ini. Yuk kita masuk ke dalam, bismillah. Nah, seperti ini ya, fasilitas di dalamnya cukup lengkap, nyaman, dan muat sampai sekitar 48 orang. Ada safety belt di setiap kursinya, personal AC, lalu ada speaker, beberapa stop kontak, serta televisi juga tentunya. Oh ya, ada pegangan tangan di kanan kiri kursi di depan kita. Jadi bisnya itu kayak didesain buat menjelajah tempat berliku dan menanjak gitu. Alhamdulillah selama di bis terasa nyaman banget. Suasana malamnya pun nampak artistik. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat Sobat Trip yang mau pilih-pilih kendaraan buat mengadakan acara ngetrip atau gathering. Sambil menikmati perjalanan dari arah Bekasi, kami ditemani oleh sarapan pagi berupa nasi box dengan lauk yang super lengkap, alhamdulillah. Nah, ini tour guide-nya dari Pratama Tours and Travel lagi menyapa kita. Gak lama kemudian kita dikasih snack box seperti ini. Perjalanan pun dilanjut kembali. Beberapa saat kemudian kita berhenti di rest area 166 Cipali untuk istirahat sejenak sambil melaksanakan sholat zuhur. Ini lengkap banget loh Sobat Trip, rest areanya. Ada masjid yang sangat indah yang konon bisa menampung hingga 1000 jamaah. Ada playground yang sangat nyaman sekali. Toiletnya juga bersih, ada ruang laktasi, ATM center, spot foto menarik, minimarket, aneka food court, pom bensin, serta area parkir yang cukup luas tentunya. Di sini aku cuma ngejus buah aja karena tahu abis ini waktunya makan siang pasti dikasih makan berat lagi, hehe. Dan ternyata benar, untuk menghemat waktu kita akan menikmati makan siang di dalam bis berupa nasi box yang sudah disiapkan di rest area tadi. Alhamdulillah menunya lengkap banget. Wah, bakalan nyenyak tidur nih, apalagi perjalanannya cukup jauh. Diperkirakan kita akan tiba malam hari di Kota Wonosobo, Jawa Tengah. Perjalanan lintas provinsi pun dilanjut hingga kita tiba di alun-alun Kabupaten Wonosobo. Sekedar informasi, 4 tahun lalu kami pernah kesini menginap di CRA Hotel. Ini tempatnya recommended, nyaman, view-nya bagus, letaknya strategis di pusat kota, dan tarifnya relatif terjangkau. Tinggal berjalan kaki sebentar saja dari hotel, kita sudah sampai di alun-alun Wonosobo untuk kulineran sambil menikmati sejuknya kota kecil ini. Kembali ke perjalanan kita sekarang, tibalah kita di salah satu restoran yang cukup terkenal di sana, namanya Rumah Makan Mbok Ro 5. Lokasinya masih dekat dengan pusat kota Wonosobo. Di sini menyediakan masakan halal yang menunya enak-enak banget. Kabarnya ayam bakar di sini recommended loh. Alhamdulillah. Oh ya, di sini tempatnya nyaman, bersih, dan cukup luas. Ada peta destinasi wisata Dieng yang cukup besar dipajang di sini. Oh ya, kabarnya di sini juga menyediakan makanan khas Wonosobo yaitu mie ongklok. Tapi sayangnya nggak sempat mencicipi, mudah-mudahan lain waktu ya. Nah, ini ada pengarahan dari pemandu wisata di sana. Dikasih tahu kalau jam 2 subuh nanti kita harus sudah bangun untuk bersiap mendaki Bukit Sikunir. Selanjutnya dilaksanakan pembagian kunci kamar untuk kita bermalam di hotel nanti. Oh ya, di luar restoran sudah mulai terlihat kesibukan lapak para penjual yang menyiapkan perlengkapan wisata Dieng seperti shawl, topi, sarung tangan, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita lanjut untuk bermalam di hotel. Ini dia tempatnya. Namanya adalah Kresna Hotel Wonosobo. Ini adalah hotel bersejarah yang dibangun sejak tahun 1917 oleh seorang berkebangsaan Belanda yang dulunya bernama Grand Hotel Dieng Wonosobo. Wah, udah 100 tahun lebih ya usianya. Konon sejumlah tokoh dunia pernah singgah di sini seperti Ratu Siam, Charlie Chaplin, serta sejumlah pemimpin negara kita seperti Presiden Soekarno, Bapak SBY, hingga Bapak Jokowi. Lokasi hotelnya cukup strategis, masih di pusat kota Wonosobo dekat dengan alun-alun
alun-alun serta merupakan akses jalan menuju kawasan wisata Dieng. Hotelnya homey sekali, terasa sekali nuansa bangunan perpaduan antara zaman Belanda kuno serta nuansa Jawa yang cukup kental. Ini front office-nya, nampak klasik ya ornamennya, dan di sini sepertinya banyak benda antik juga. Ada seperangkat peralatan musik gamelan dari abad 18 masih nampak terawat dan masih dapat difungsikan tentunya. Karena warisan sejarah, sejumlah ruangan di dalam hotel ini tetap dibiarkan utuh seperti restoran ini misalnya. Wah, cakep banget ya tempatnya. Di sini kabarnya menyediakan masakan Jawa dan Eropa yang bertaraf internasional. Oh ya Sobat Trip, di balik cantiknya bangunan restoran ini ternyata terpendam kisah kelam perjuangan masa lalu. Ada beberapa bekas tembakan peluru di lantai ubin yang menjadi saksi bisu pengorbanan para pahlawan dulu. Menurut Bapak Effendi, pengelola hotel yang sudah mengabdi dari tahun 1997 di sana, konon dulu tempat ini pernah menjadi markas kompeni Belanda hingga terjadi peristiwa tragis itu. Pak Effendi menjelaskan pada saya sejarah hotel ini hingga memperlihatkan lembar demi lembar album foto-foto zaman dahulu di sana. Juga dengan semangat menunjukkan foto sejarah hadirnya presiden pertama kita di hotel ini yang saat itu berganti nama menjadi Hotel Merdeka. Alhamdulillah, berkat perjuangan para pahlawan dulu, konon pada akhirnya tempat ini menjadi saksi penyerahan simbolis kemerdekaan kita. Di sini juga terdapat lebih dari 100 lukisan cat maestro bertema kebudayaan yang ditampilkan secara apik hampir di setiap lorong serta sudut ruangan. Ada fasilitas meja biliar juga. Selanjutnya bangunan asli kedua yang masih utuh dan bisa difungsikan, yakni kolam renang outdoor di belakang yang masih nampak terawat dan bersih sekali airnya. Wah, terbayang ya, ini mungkin termasuk hotel mewah pada masanya dulu. Oke, kembali ke video awal kedatangan. Ini kita tiba hampir pukul 10 malam. Kebetulan kami berdua dapat kamar di lantai 2. Yuk kita naik ke atas, bismillah. Seperti ini ya ruangannya, tipe superior dengan 2 single bed yang cukup nyaman dan bersih dengan lampu kamar yang cukup estetik. Di tengahnya terdapat nakas dilengkapi dengan telepon dan buku petunjuk lengkap dengan daftar menunya. Di sebelah tempat tidur terdapat minibar lengkap dengan teko pemanas, cangkir, teh, kopi, gula, dan creamer. Ada air mineral juga dan 2 buah gelas. Di area bawah minibar dilengkapi dengan kulkas mini. Wah, lengkap juga ya fasilitas kamarnya. Terdapat kursi dan meja kerja di sini. Di atasnya ada cermin panjang, kalender, dan sekotak tisu. Ada televisi tabung dengan channel nasional dan internasional. Di laci meja terdapat arah penunjuk kiblat. Ada tempat sampah juga di bawah sini. Oh iya, kamar ini juga dilengkapi dengan kursi dan meja kayu ala tempo dulu. Di sebelahnya terdapat jendela dan sepertinya ini bisa dibuka supaya hawa segar bisa masuk. Meskipun tanpa AC atau pendingin udara, kamar ini tetap terasa adem ya. Nah, di balik pintu masuk sini terdapat sebuah lemari kayu yang cukup besar. Di dalamnya ada safe deposit box, ada laundry bag, beberapa gantungan baju. Di sebelahnya ada meja penyimpanan dan ada 2 pasang slipper atau alas kaki. Untuk area kamar mandinya ada area kering yang cukup elegan dengan cermin lebar serta wastafel bernuansa marmer. Keran air yang mengalir cukup deras. Di sini juga tentunya disediakan 2 handuk bersih, amenities seperti dental kit, sabun, sampo, sanitary bag, cotton bud. Ada sisir kecil juga kalau nggak salah, serta ada 2 buah gelas bersih. Area basahnya dilengkapi dengan shower air hangat. Untuk toiletnya cukup bersih, dilengkapi dengan tisu toilet dan tempat sampah. Untuk kisaran harga menginap di sini mulai dari 400-an tergantung dari waktu, tipe room, serta agen hotel yang kita pesan. Oke, waktunya kita beristirahat malam. Lanjut, tepat pukul 2 pagi kita dibangunkan oleh suara dering telepon dari staf hotel di sini. Kami pun bersiap menuju halaman depan hotel. Di sana sudah disiapkan beberapa shuttle bis. Ini bisnya lucu banget ya, bis Tayo namanya, akan mengangkut kita menuju Bukit Sikunir untuk menikmati sunrise di sana. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam bis. Bismillah. Nah, perjalanan menuju Bukit Sikunir ini ditempuh kurang lebih 1 jam dengan rute jalan yang menanjak dan sangat berliku. Alhamdulillah kita sudah sampai kurang lebih pukul 4 pagi. Di sini banyak dijumpai jeep-jeep yang disewakan untuk berkeliling area wisata Dieng.
Nah, ini dia ikon Bukit Sikunirnya. Foto dulu ya sebelum mendaki. Hehe. Ternyata di sini banyak tersedia warung oleh-oleh ya. Yang nggak boleh terlewatkan tentunya makanan ciri khasnya di sana, yaitu manisan buah karika. Kita tinggal pilih mau varian gula asli atau gula pemanis. Ada toko pakaian sekaligus pernak-pernik juga di sini. Oh ya, untuk sobat muslim yang mau beribadah sholat subuh, di sini kita bisa berhenti sejenak di area bawah pendakian. Bisa sambil ngopi atau ngemil-ngemil dulu. Ada cemilan khas olahan kentang Dieng di sini. Kita juga boleh ikut ngecas handphone kita juga loh. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai mendaki ya. Bismillah. Ini ada jalan setapak, ada juga tangga yang berundak-undak seperti ini. Kita bisa berpegangan pada batang kayu yang sengaja ditancapkan di sana. Dan jika lelah, boleh berhenti sejenak melipir ke pinggir dulu sebentar. Boleh siapkan senter ya, karena di sini suasana dini hari memang cukup gelap. Nah, kurang lebih seperti ini ya jalur pendakiannya. Sebenarnya suasana sekitar itu cakep banget. Perjalanan ke pos 1 yang akan kita tuju kurang lebih ditempuh sejauh 800 meter. Jika mau lanjut ke pos selanjutnya yang lebih tinggi bisa nambah kurang lebih 250 meter. Dan pos terakhir yang tertinggi nambah lagi sekitar 200 meter. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 1. Dari sini tuh pemandangan sudah cukup terlihat jelas, cakep banget. Apalagi semburat warna langitnya tuh benar-benar luar biasa mengagumkan, Masya Allah. Dan inilah momen saat detik-detik matahari mulai muncul ke permukaan. Masya Allah, luar biasa mengagumkan, cakep banget. Cahaya kemilau berwarna kuning keemasan mentari pagi ini benar-benar momen yang luar biasa, sangat indah, menakjubkan, dan ya nikmat Tuhan mana lagi yang bisa kita dustakan. Padahal setiap hari kita melewati matahari pagi, tapi entah kenapa di sini terasa berbeda, terasa sangat syahdu sekali. Konon jika cuaca cerah di bukit dengan ketinggian kurang lebih 2300 meter ini, pemandangan barisan gunung di sekitarnya bisa nampak terlihat jelas. Selain Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, ada juga Gunung Prau, Gunung Slamet, juga Gunung Merapi dan Merbabu. Masya Allah, best view banget ya di sini. Ini grup ibu-ibu dan anak-anaknya kompak banget pose melihat sunrise di seberang sana, hehe. Dan ini adalah tangkapan penampakan awan yang menakjubkan di sana. Masya Allah, cakep banget ya, kayak UFO. Suhu udaranya juga cukup nyaman. Dari awal kami datang tidak menggigil kedinginan. Oh ya, di pos 1 ini juga tersedia toilet dan musola yang cukup luas. Nah, sekarang waktunya kita turun ke bawah. Seperti ini ya, kurang lebih kondisi jalur pendakian kita tadi pagi. Di bawah kaki bukit tersedia berbagai macam jajanan, juga ada pemandangan tanaman edelweiss, kemudian ada beberapa budidaya kentang Dieng, tanaman karika, serta aneka hasil bumi ciri khas di sana. Oke, perjalanan kita lanjut kembali. Kita lagi ada di dalam bis Tayo lagi ya. View di sekitar Bukit Sikunir ini cakep banget, melewati Telaga Cebong dan hamparan tanaman budidaya di sana. Nah, ini kita mau sarapan dulu di salah satu warung makan yang cukup terkenal di sana, namanya Warung Mbok Suli Dieng. Sepertinya menu halal yang ditawarkan cukup banyak ya. Ada empal gentong, ayam bakar, nasi pecel, soto ayam, kopi klotok, wedang jahe, dan lain-lain. Namun kali ini kita sarapan soto ayam plus tempe mendoan, dan ini tuh rasanya Masya Allah nikmat banget. Ditambah teh manis hangat di tengah suasana alam Dieng yang sejuk segar. Alhamdulillah. Di sini tempatnya juga nyaman, bersih, bernuansa Jawa. Pokoknya recommended karena dekat dengan kawasan wisata. Setelah sarapan, perjalanan dilanjutkan kembali menuju kawasan Candi Arjuna. Begitu masuk ada toilet yang terletak di area depan, tepat berseberangan dengan pendopo Soeharto Whitlam. Oh ya, konon di pendopo ini dulu Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Australia Mr. Gough Whitlam bertemu untuk melakukan perundingan mengenai Timur Timur tahun 1974. Lanjut masuk ke loket kawasan candi, tiket masuknya Rp20.000. Kalau tidak salah, tiket ini berlaku terusan untuk masuk kawasan Kawah Sikidang. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita akan dipinjamkan kain selama berada di kawasan Candi Arjuna. Situs Candi
candinya terletak di kawasan perbukitan yang hijau dan berhawa sejuk. Di sini kita tidak diperbolehkan menerbangkan drone. Komplek candi ini pertama kali ditemukan abad 18. Tidak hanya Candi Arjuna saja di sini, terdapat juga beberapa candi lainnya seperti Candi Sembadra, Puntadewa, Sri Kandi, dan Candi Semar. Diperkirakan Candi Arjuna sebagai candi tertua yang dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Oh ya, beberapa tahun lalu kami pernah ke sini, kebetulan sedang ada acara atraksi seni, jadi lumayan seru juga berfoto sama Hanoman. Hehe. Jangan lupa untuk mengabadikan momen bersama teman atau keluarga tersayang di kawasan wisata yang luasnya kurang lebih 1 hektar ini. Arah pulang kita akan menyusuri jalan yang tidak terlalu lebar, namun dikelilingi oleh view pegunungan yang sejuk dan rindang. Sebelum menuju parkir bis, kita akan disuguhi deretan warung yang menjual beraneka ragam oleh-oleh, hasil bumi, serta pernik khas dataran tinggi Dieng. Oke, kita sekarang menuju destinasi selanjutnya, yaitu Kawah Sikidang. Ini kita melewati pipa panas bumi untuk sumber energi sekitar. Tiba di tempat parkir bis, lucu-lucu ya bis Tayonya. Di area depan ada toilet. Tiket masuknya 20.000 per orang, dan karena kita rombongan bisa langsung masuk ke dalam. Di sini kita disambut dengan spot-spot menarik seperti ini. Dulu 4 tahun lalu kondisinya tidak begini, tidak beraturan seperti ini. Namun sekarang kita bisa menjelajah kawah dengan meniti jembatan kayu seperti ini. Cukup estetik juga ya jembatan kayunya. Di sisi jembatan bisa ditemukan beberapa gazebo atau spot foto menarik. Kawah Sikidang ini sangat unik karena insya Allah paling aman untuk dikunjungi walau masih aktif. Berbeda dengan lokasi kawah-kawah lainnya yang biasanya berada di atas puncak gunung. Kalau di sini lokasi kawah mudah dicapai, bisa dilihat langsung karena berada di atas tanah yang datar. Karena lokasi kawah yang sering berpindah-pindah, maka disebut Sikidang, yang artinya kijang yang sering melompat-lompat tidak beraturan. Nah, seperti ini ya kolam lumpur uap panasnya. Subhanallah, bisa menyaksikan kawah dari jarak sedekat ini. Ikuti semua peraturan di sana ya, seperti dilarang merokok atau menyalakan api, serta tidak melewati pagar pembatas tentunya. Tetap berhati-hati serta menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker karena asap vulkanik dari gas belerangnya lumayan kuat tercium. Malah harus sedikit berlari kecil untuk menghindari asap belerang yang tiba-tiba terus mengejar kita. Hehe. Oh iya, dulu ada penyewaan motor off-road di sini, entah masih ada atau tidak sekarang. Dulu juga ada wahana flying fox dengan rentang jarak yang lumayan jauh sekali. Pulang-pulang anakku diantar motor seperti ini. Waduh, sampai ikut ngepot juga helmnya. Hehe. Dulu juga ada mobil jeep yang cakep banget buat diabadikan momen di sana bareng keluarga. Sayangnya waktu kemarin kesini sepertinya udah nggak lihat lagi spot tersebut. Mudah-mudahan masih ada ya karena keren banget. Jangan lupa mengabadikan momen terbaik kalian di sana. Sebelum menuju area parkir, kita akan diarahkan ke gang-gang yang dipenuhi dengan warung-warung yang banyak menjual oleh-oleh khas daerah di sana. Oke, akhirnya perjalanan dilanjutkan kembali menuju destinasi selanjutnya, yaitu Dieng Plateau Theater. Seperti ini ya bangunan teaternya, bergaya tradisional yang didominasi kayu dengan arsitektur yang unik. Tiket masuknya cuma Rp10.000 saja, dan ini kali kedua saya kemari. Gak ada yang berubah, di dalamnya menampung sekitar 100 orang. Lalu kita akan disuguhi film dokumenter selama kurang lebih 23 menit. Film ini menyajikan sejarah, kondisi geografis, peristiwa fenomenal, serta budaya yang ada di dataran tinggi Dieng. Sangat menarik dan bermanfaat sebagai bekal pengetahuan saat mengunjungi tempat-tempat wisata di sini hingga lebih paham dan berkesan. Oh iya, di area samping bangunan teater terdapat wahana sepeda terbang dan flying fox. Anakku dulu sempat naik wahana flying fox dan ini tuh lumayan jauh banget lintasannya. Lumayan macu adrenalin ya, seru banget. Oke, lanjut kita jelajah destinasi wisata di sebelahnya, yaitu Bukit Batu Ratapan Angin. Ini tuh satu area dengan Dieng Plateau Theater. Cukup berjalan kaki sebentar saja, kita sudah sampai untuk mendaki bukit. Nah, seperti ini pintu gerbangnya. Tiket masuknya cukup Rp15.000 saja. Pokoknya siap-siapin kaki untuk selalu berjalan mendaki. Kalau capek bisa berhenti sebentar. Di atas tersedia beberapa warung, toilet, juga spot-spot menarik tentunya.
Bebatuan di sini tuh memang luar biasa keren sekali, Masya Allah. Sebetulnya ini adalah bebatuan hasil dari aktivitas gunung berapi yang menumpuk membentuk tebing. Sampai di puncak, rasa lelah akan terbayarkan dengan indahnya pemandangan dua buah telaga yang unik dan berbeda karakteristiknya. Di ujung sana ada telaga warna yang konon warnanya bisa berubah-ubah, kadang hijau, kuning, atau warna seperti pelangi. Di sebelahnya ada telaga Pengilon yang punya warna cenderung jernih atau bening, hingga disebut telaga cermin atau pengilon dalam bahasa Jawanya. Saat berfoto di sini tetap harus berhati-hati ya, jangan sampai jatuh karena di belakangnya langsung ke arah tebing. Ada spot foto ayunan seperti ini, cukup menantang adrenalin juga ya. Di sebelahnya ada spot balon udara tapi lagi tidak difungsikan. Kalau dulu kita sempat naik wahana ini, view-nya di belakang Masya Allah cakep banget. Lanjut naik lagi ke atas, ada batu besar di puncak bukit yang paling tinggi dengan ikon tulisan batu pandang ratapan angin. Cukup berat juga ya perjuangan untuk sampai di titik ini, tapi puas banget, alhamdulillah. Konon katanya kondisi angin di kawasan perbukitan ini sangat kencang sehingga membuat bebatuan di sini seolah mengeluarkan suara ratapan atau tangisan seseorang, sehingga disebut Bukit Batu Pandang Ratapan Angin. Ada juga spot burung hantu di bawah tebing batu yang teduh. Dulu kami juga sempat mengabadikan momen di sini. Masih ada juga ternyata kemarin. Oh iya, kemarin kami tidak sempat mengunjungi langsung Telaga Warna. Jika kalian sedang di Dieng, boleh disempatkan mampir ke sana karena tempatnya bagus, hawanya sejuk, banyak spot foto menarik, tersedia jajanan kuliner di tepi danau, dan view danaunya itu Masya Allah cakep banget. Oke, lanjut kita jalan lagi untuk makan siang di Dewani View Resto and Cafe yang lokasinya berada di Jalan Raya Wonosobo. Menyediakan makan prasmanan sampai ala carte yang sangat recommended. Tempatnya bersih, nyaman, luas, dan view-nya cakep banget di belakang. Ini view senjanya keren banget ya, Masya Allah. Masakan yang disajikan juga enak-enak, harganya relatif terjangkau, dan ini menu makan siang kita cukup lengkap dan menggiurkan ya, alhamdulillah. Oke Sobat Trip, itu tadi pengalaman kami menjelajah wisata favorit Dieng. Setelah ini kita masih akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Yogyakarta untuk menginap semalam di hotel kawasan Malioboro, menikmati suasana malam Yogyakarta, berburu batik di sana, serta mampir sejenak ke tebing Breksi Prambanan. Wah seru ya. Ikuti kami terus dan jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.